Pengertian penanaman modal investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Lalu uraikan pula asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengertian penanaman modal investasi menurut hukum Indonesia sendiri, yaitu penanaman modal atau investasi menurut hukum Indonesia adalah kegiatan menanamkan modal baik oleh investor dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan, serta pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Lalu ada asas-asas penanaman modal. Yang pertama ada asas ada kepastian hukum, yaitu menjamin perlindungan hukum bagi investor. Yang kedua, keterbukaan, yaitu informasi yang jelas dan terbuka bagi semua pihak. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan penanaman modal. Yang keempat ada keadilan, yaitu perlakuan yang adil terhadap semua investor. Dan yang kelima ada efisiensi ekonomi, yaitu mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Dan yang keenam ada berkelanjutan, yaitu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Lalu ada tujuan hukum penanaman modal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing usaha nasional. Yang keempat, mengembangkan ekonomi kerakyatan dan koperasi. Dan yang kelima, ada meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia, termasuk intensif dan pembatasan, secara efektif mempengaruhi tingkat investor domestik asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, regulasi penanaman modal di Indonesia melalui intensif seperti tax holiday dan kemudahan perizinan, serta pembatasan seperti daftar positif investasi, yaitu mendorong masuknya investasi domestik dan asing, insentif menarik investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara pembatasan melindungi sektor tertentu namun bisa mengurangi minat investasi. Jika diterapkan secara konsisten dan efisien, regulasi ini dapat berdampak, yaitu dapat meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Soal yang ketiga yaitu sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Jadi kapasitas hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor, terutama ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan kontrak dihormati, maka investor akan merasa aman dalam menanamkan modal yang mendorong investasi jangka panjang. Begitupun sebaliknya, yaitu ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya penegakan kontrak dapat menimbulkan risiko hukum dan ekonomi, sehingga mengurangi minat investor. Implikasinya terhadap stabilitas ekonomi sangat besar, yaitu investasi jangka panjang yang berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum dan kepastian kontraktual menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan stabil. Soal yang keempat dan yang terakhir yaitu analisislah hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia, dan bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investor domestik dan asing memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, kepastian hukum, dan keuntungan usaha, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, menjaga lingkungan, dan memperdayakan masyarakat. Lalu keseimbangan antara hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab, dengan memberi perlindungan bagi investor sekaligus menuntut
kontribusi terhadap pembangunan nasional.